Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saat mewakili Huachan, Xiaoyan sebenarnya telah menyiapkan kemenangan mutlak, tetapi sengaja memilih kalah demi mempertahankan prinsip perlindungan yang melampaui menang kalah. Tindakan ini membuat Buddha Mijia mengakui kekalahannya secara batin dan menghormati Xiaoyan. Sementara Huachan justru kecewa karena rencananya merendahkan Xiaoyan gagal. Konflik kemudian beralih menjadi ketegangan langsung antara Huachan dan Ye Beijing yang sama-sama melindungi Xiaoyan, hingga situasi nyaris memicu perang di negeri 10.000 Buddha. Ye Beijing, jangan membuat keributan di sini. Jika benar-benar bertarung, itu tidak akan menguntungkan bagimu maupun bagiku. Huachan memandang wanita berwajah cantik di hadapannya yang tampak penuh kesungguhan. Namun di matanya yang terlihat justru Xiaoyan yang berada di belakang wanita itu. Kakak Huachan, tidakkah kau melihat betapa aku sangat mencintainya? Tentu saja jika kau bersedia menyalakan kembali api lama bersamaku, aku juga bisa menerima itu untuk sementara. Ekspresi Ye Beijing langsung berubah 180 derajat saat menatap Huachan. Dia memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun lalu melemparkan lirikan genit. Wajahnya yang mempesona sama sekali tidak terasa janggal. Keindahannya nyaris tak tertandingi. Namun di mata Huachan, sosok itu justru terasa sangat menakutkan. Akan tetapi kata-kata itu tampaknya seketika memadamkan niat membunuh dalam diri Huachan. Dia memang selalu enggan menyerang Ye Beijing. Mungkin karena di masa lalu pernah ada hubungan di antara mereka. Ye Beijing, apa kau benar-benar mengira aku tak berani membunuhmu? Suara Huachan memancarkan makna tersembunyi. Suasana langsung membeku hingga ke titik terdingin. Di antara para budak, selain Xiaoyan yang berdiri tegak tanpa bergerak, ada satu sosok lain, Zhu Jiangye. Kedua tangannya bersedekap dan dia menatap pemandangan itu dengan penuh minat. Saudaraku, kau luar biasa juga. Ternyata ada wanita secantik ini yang rela menyelamatkanmu tanpa peduli harga yang harus dibayar. Gumam Zhu Jiangye sambil berdecak kagum. Xiaoyan menoleh menatapnya. Alisnya sedikit berkerut. Dia belum sempat berbicara dengannya. Namun jelas sekarang bukan saatnya berbincang. Yang terpenting adalah menyelesaikan masalah di hadapan mereka. Miao Lianhua juga bersiaga penuh. Jika kedua pihak benar-benar bertarung, kemungkinan besar dia pun harus ikut terlibat. Xiaoyan memandang sekeliling, termasuk dirinya. Kini sudah ada 4 ahli alam dewa kekacauan yang terlibat di sini. Situasinya sendiri sebenarnya tidak terlalu bersahabat. Pertarungan mungkin bukan masalah, namun yang paling penting semua ini terjadi karena dirinya. Keadaan seperti ini justru yang paling ingin dilihat oleh Zhang Misi. Terlepas apakah Huachan benar anggota Zhang Misi atau bukan, dan apakah dia Sutong atau tidak, sebaiknya konflik ini tidak meletus karena hal tersebut. Lebih dari itu, Xiaoyan juga mengkhawatirkan Ye Beijing. Kekuatan Huachan terlalu besar, sementara dirinya saat ini hanyalah sebuah avatar. Jika bukan karena avatar roh utamanya hadir di sini, sebenarnya tidak perlu baginya berada di saat yang begitu genting. Pada saat genting itu, sebuah suara tenang dan jernih menembus udara yang membeku. Cukup. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Xiaoyan, dia berdiri tegak, tatapannya datar. Dia melirik Huachan sejenak, lalu memandang Ye Beijing. Saat mata mereka bertemu, tatapannya sedikit meredup, seolah memberi isyarat. Nona Ye, perasaanmu, aku memahaminya. Namun segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Kebetulan aku juga ingin pergi ke alam dewa 9 langit untuk mempelajari seni alkimia. Jadi aku akan pergi bersamanya. Nona Ye, jagalah dirimu baik-baik. Xiaoyan mengepalkan tangan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Di sampingnya, tatapan Miao Lianhua menjadi sangat rumit. Jelas dia sudah mengetahui identitas semua orang di sini. Huachan adalah salah satu dari pemburu yang datang untuk membawa pergi reinkarnasi sang penguasa Sensi di dalam alam pertemuan alam dewa kekacauan itu. Sedangkan Ye Beijing sebagai salah satu dari 3 eksistensi puncak memiliki hubungan yang melampaui persahabatan dengan reinkarnasi tersebut. Informasi ini benar-benar mengejutkan. Namun Huachan dan kakaknya, Miao Liankong, tampaknya juga memiliki hubungan yang tak jelas. Suamiku Xiaoyan, selama kau berkata sepatah kata saja, aku akan menerjang lautan api demi dirimu. Bahkan melawan Huachan pun aku berani. Ye Beijing tampaknya memahami maksud Xiaoyan, lalu berseru dengan suara bergetar. Namun Xiaoyan telah berbalik dan tidak menjawabnya. Mata Ye Beijing seketika dipenuhi kesedihan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tertegun. Huachan sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti dan jelas tidak menyangka Xiaoyan justru bersedia ikut dengannya. Huachan mendengus dingin ke arah Ye Beijing. Hubungan lama di antara mereka seakan lenyap tanpa sisa. Niat pedangnya mereda, lengan jubahnya berkibar, dan dia pun membawa para budak pedang di belakangnya dan berubah menjadi berkas-berkas cahaya pelangi yang melesat pergi. Setelah melihat Xiaoyan dan Huachan pergi, Ye Beijing menghapus air matanya. Wajahnya seketika kembali tenang. Dia menoleh kepada Miao Lianhua. Semoga Yang Mulia Miao tidak menertawakanku. Aku pamit. Dia tersenyum tipis, melambaikan tangan, lalu melangkah sekali. Tubuhnya pun langsung lenyap seketika.
Yang tersisa hanyalah Miao Lianhua yang melayang sendirian di udara. Dia tidak menyangka konflik ini akan berakhir dengan cara seperti itu. Namun selama pertarungan tidak pecah, dia sudah yang terbaik. Setelah badai mereda, langit di atas negeri 10.000 Buddha kembali tenang. Buddha Mijia duduk di atas singgasana teratai. Wajahnya tanpa riak, namun kelembutan tadi telah hilang. Yang tersisa hanyalah kedalaman tak bertepi di matanya. Miao Liankong, budak yang di bawah Huachan tadi, bukankah itu alat Dongmu? Buddha Mijia menatap sosok yang berlutut di hadapannya. Miao Liankong yang gemetar tak berani bergerak. Guru, budak itu telah dirasuki oleh Benas. Bahkan dia merampas pakaianku dan memaksaku membawanya mencari laut jiwa 7 warna. Aku terpaksa. Ini kesalahanku. Tubuh Miao Liankong bergetar hebat. Jelas sangat ketakutan. Buddha Mijia tidak marah. Dia hanya menggeleng pelan. Kau tidak kehilangan nyawamu. Itu sudah yang terbaik. Pergilah ke platform ketenangan untuk menerima hukuman. Bermeditasilah dan renungkan kesalahanmu. Selama 1000 tahun, bacakan sutra dan doa bagi para dewa dan budak suci serta para ahli yang gugur karena dirimu. Tubuh Miao Liankong bergetar hebat. Dia tak berani membantah sedikit pun. Setelah bersujud keras, dia pun mundur dan pergi. Tak lama kemudian, sosok lain yang sangat mirip dengannya muncul perlahan. Miao Lianhua. Yang mulia, mereka telah pergi. Laut jiwa 7 warna dalam rencana kami tampaknya telah disingkirkan. Aku tidak merasakan sedikit pun auranya. Miao Lianhua membungkuk hormat dan berkata pelan, baguslah, laut roh jiwa 7 warna itu sebenarnya hanyalah lautan kebencian yang hampir menjelma iblis. Bisa diselesaikan melalui tangan orang lain justru lebih baik. Buddha Mijia berkata perlahan, seolah semuanya sudah berada dalam perhitungannya. Kau pergi ke bintang penekan iblis, awasi Raja Iblis Mosu dan pergerakan ras iblis lainnya. Pastikan pemberontakan ini ditekan. Perintah diterima. Ekspresi Miao Lianhua menjadi tegas. Dia melangkah dan lenyap, berubah menjadi seberkas sayap teratai yang menembus kehampaan luas. Di kehampaan kosmik, Huachan berada di depan. Para budak duduk bersila di atas pedang raksasa. Dia memang tidak membelenggu siapapun, namun aura pedangnya yang tak terlihat bagaikan sangkar raksasa. Xiaoyan setenang air diam mengikuti. Mengapa kau melepaskan perlindungan Ye Beijing dan rela ikut denganku? Jangan-jangan kau pikir aku akan percaya bahwa kau sungguh menyerah? Tatapan Huachan setajam ujung pedang menusuk Xiaoyan. Xiaoyan membalas tatapan itu tanpa ekspresi. Yang mulia terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin menyeret orang tak bersalah. Aku tak ingin Nona Ye terlibat. Urusan antara kau dan aku pada akhirnya harus diselesaikan oleh kita berdua. Hidup atau mati. Itulah takdirku. Ketulusan Xiaoyan membuat Huachan semakin sulit dipercaya. Dia mencoba menemukan celah atau rasa takut di wajah Xiaoyan. Namun yang terlihat hanya ketenangan dalam yang tak terduga. Menarik, anggap saja ini kunjungan ke istana langit giok putihku. Sebenarnya Xiaoyan juga sedang menguji. Dia ingin melihat niat Huachan. Apakah benar ingin membunuhnya atau memiliki tujuan lain? Dari situasi sekarang, tampaknya yang kedua lebih mungkin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.